Pemerintah berkomitmen akan tindak tegas premanisme berkedok ormas. Mahasiswi ITB diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi di Bandung, Jawa Barat. Polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dipimpin Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, polisi gelar patroli dan razia preman di sepanjang jalur Ranca Ekek yang terdapat puluhan pabrik tekstil. Kegiatan di kawasan industri ini dilaksanakan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi menjelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Sementara itu pemirsa, terkait pelaporan dirinya oleh rombongan advokat ke Komisi 3 DPR pada Rabu lalu, Hercules menyebut tidak ingin menggunakan cara dia karena takut disebut preman. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya tersebut akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman. Memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget saya, kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan soterapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Sebelumnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas pada Rabu 8 Mei lalu. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan GRIP Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules, Ketua GRIP Jaya. Nama saya Vincent Betewang. Setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau. Saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan.
Sementara itu pemirsa, juru bicara Grip Jaya Rasman Arif Nasution merespon keras tindakan yang dilakukan advokat penegak hukum anti premanisme yang mencoba mengusik ketenangan Hercules. Menurut juru bicara Grip Jaya ini ada grand design untuk mengganggu Grip Jaya. Melihat sekarang ada semacam grand design untuk merusak, mengganggu Grip Jaya. Dan begitu juga mengganggu, merusak Pak Hercules. Walaupun kami tahu itu akan gagal, nggak akan berhasil merusak Grip Jaya, nggak akan berhasil merusak Bang Hercules dengan orang-orang penting negeri. Tapi ketika ada orang yang menamakan dirinya tim advokasi anti premanisme, kemudian bawa-bawa nama Bang Hercules, ya seluruh kader marah. Yang WA saya saja itu ratusan. Sehingga ya kami sampaikan bahwa kami menyikapi dan sikap kami jelas, kita akan ambil langkah hukum. Karena itu kami juga ada ujaran kebencian, hate speech, ada juga membuat perasaan tidak menyenangkan, ya tentu dengan menggunakan pasal-pasal yang menurut kita tepat untuk itu. Ada juga fitnah, ya. Dan saya kira Bang Hercules dan kami, karena di situ banyak lawyer, dan saya sebagai juru bicara menyampaikan bahwa kita tidak akan tinggal diam. Ya pemirsa, aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Pemerintah pun berkomitmen bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polkam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemdagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sesuai dengan arahan Presiden dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, mahasiswi ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait motif pelaku masih diselidiki pihak kepolisian.
Mahasiswi ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. SSS diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahasiswi tersebut kini ditahan di Bareskrim Polri. Sementara terkait motif, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswi ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswinya. Mahasiswi berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, pihak perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi yang bersangkutan sudah sampaikan permohonan maaf dan kampus pun berharap kasus dapat diselesaikan dengan baik. Sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat. Dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KMITB menggelar aksi terkait penetapan tersangka SSS yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Masa meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS tersebut. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penyebutan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung datangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 214 orang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, menolak ditertibkan wanita pedagang ikan asap di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara melawan petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
Selain mengamuk, pedagang juga sempat mengancam petugas dengan senjata tajam. Wanita pedagang ikan asap ini melampiaskan kemarahan dan melemparkan ikan asap dagangannya ke arah petugas Satpol PP. Ia protes lapak dagangannya ditertibkan oleh petugas. Sebelumnya ia juga sempat mengancam petugas dengan sebilah senjata tajam. Namun senjata tersebut berhasil direbut oleh keluarganya. Pedagang berdalih petugas tebang pilih saat melakukan penertiban lapak. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada buah-buah di sana, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Penertiban pedagang di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini dilakukan lantaran lapak para pedagang memakan bahu jalan, sehingga kerap menimbulkan kerumunan yang menyebabkan kemacetan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 214 orang. Puluhan diantaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, dan diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit. Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 214 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Bogor. Sementara itu, sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim meski terdapat kasus keracunan, namun keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Menurutnya, korban keracunan MBG sekitar 200 orang dari total jumlah penerima yang mencapai 3 juta orang. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita
mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus-menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hingga Minggu malam, penutupan jalan untuk wisatawan yang akan mengarah ke Puncak Bogor masih ditutup. Dan volume kendaraan dari arah Puncak yang hendak kembali ke Jakarta masih tinggi. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak untuk sementara belum diperbolehkan melintas. Jalur kawasan wisata Puncak masih ditutup hingga arus benar-benar terurai. Petugas juga masih bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi lonjakan kendaraan lanjutan menjelang malam hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah ada rekan Wenda Nura di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Selamat malam Wenda. Apakah saat ini kepadatan kendaraan sudah mulai terurai? Ya, halo, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, yang mana kawasan Simpang Gadok ini merupakan titik krusial dari arus lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan memang setiap terjadi libur panjang, terutama di akhir pekan, kawasan Simpang Gadok ini selalu dipadati oleh ribuan kendaraan yang melintas. Dan itu pun yang terjadi pada hari ini. Setelah pagi hari tadi sudah terjadi kepadatan, sudah ada puluhan ribu kendaraan yang melintasi kawasan Simpang Gadok ini. Bahkan tadi pagi sempat terjadi kemacetan yang cukup mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi. Dan pada malam hari ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok ini sudah ramai lancar karena memang dari petugas kepolisian masih memberlakukan sistem satu arah atau one way dari kawasan Puncak ke arah Jakarta. Dan memang ini dilakukan karena volume kendaraan di kawasan Puncak ini masih cukup tinggi, sehingga terpaksa pihak kepolisian ini memberlakukan sistem one way hingga kendaraan ataupun volume kendaraan di kawasan Puncak ini terurai sepenuhnya. Dan selain itu juga pihak kepolisian terpaksa menahan ataupun kendaraan dari arah Jakarta untuk menuju ke arah Puncak belum bisa diperbolehkan melintas, karena ini merupakan upaya dari pihak kepolisian tentunya untuk menghindari lonjakan volume kendaraan di kawasan Puncak, karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan yang lebih parah nantinya jika dipaksakan kendaraan dari arah Jakarta terus melintas ke kawasan Puncak. Jadi memang meskipun saat ini masih ditutup karena di kawasan Puncak saat ini sudah over kapasitas, Valeri. Jika hari normal biasanya di kawasan Puncak ini bisa menampung sebanyak 45.000 kendaraan, pada hari ini memang sudah lebih, sehingga kembali kami infokan terpaksa pihak kepolisian masih memberlakukan sistem one way dari siang hari tadi sekitar pukul 11.30 siang hari tadi hingga malam hari ini masih diberlakukan sistem one way, sehingga dari pihak kepolisian pun menghimbau untuk Anda pemirsa yang akan berlibur dari Jakarta ke kawasan Puncak, dihimbau ataupun disarankan untuk mencari wisata lainnya, karena memang kawasan Puncak Bogor saat ini belum bisa dibuka. Dan kami mendapat informasi untuk
sistem one way ini bersifat situasional, menunggu volume kendaraan dari kawasan puncak terurai sepenuhnya. Jadi dihimbau untuk mencari alternatif wisata lain agar perjalanan berlibur Anda tentunya tidak ada hambatan lainnya. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, Valeri. Baik, bagi pemirsa yang akan menuju ke kawasan puncak diimbau mencari alternatif. Terima kasih banyak. Wenda Nura melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Masih dalam rangkaian libur panjang Waisak, pemirsa, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta dan Lembang Bandung, Jawa Barat juga terpantau padat. Kepadatan arus lalu lintas masih tinggi. Volume kendaraan warga karena memanfaatkan ke daerah wisata menghabiskan waktu bersama keluarga. Arus lalu lintas di tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta padat merayap hingga beberapa kilometer ke belakang. Kendaraan pribadi bernomor polisi B atau Jakarta mendominasi kepadatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan masih banyak warga yang memanfaatkan libur panjang Waisak serta akhir pekan untuk mudik ataupun berlibur ke lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Dari pihak kepolisian PJR Tol Cipularang, imbas dari kendaraan truk yang mogok juga menjadi penyebab kepadatan. Demi mengurai arus kepadatan, pihak PJR berpatroli di sepanjang Tol Cipularang. Sementara arus dari Bandung menuju Jakarta belum terlihat adanya tanda-tanda arus balik. Kemudian di Jalan Raya Lembang dan Simpang Betrik, antrean kendaraan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Lembang sudah memanjang. Dari Parompong saya. Ini sudah berapa lama perjalanan nih Pak? Hampir 2 jam ke sini. Biasanya berapa lama Pak? Paling setengah jam. Setengah jam. Sekarang udah 2 jam masih di macet ya? Ini baru sini. Oke. Sudah melakukan CB One Way, CB One Way sepenggal dari arah kota Bandung mengarah kota Lembang 2 kali, dari arah kota Lembang baru 1 kali. Nah, kami himbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke jalur wisata Lembang, silakan bisa untuk mempergunakan jalur-jalur alternatif. Karena pantauan saat ini memang untuk di jalur utama sudah mulai ada peningkatan. Kemungkinan untuk puncak liburan kali ini diprediksi besok hari pun masih ada peningkatan. Guna mengurai kepadatan, sistem one way atau satu arah dari Bandung menuju Lembang dan sebaliknya diterapkan petugas. Diprediksi kemacetan masih akan terjadi hingga libur panjang Waisak berakhir. Dari Purwakarta dan Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu dan Irwan, iNews melaporkan. Bareskrim sebut penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90%. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews akan kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga saat ini masih diuji lapor oleh Bareskrim Polri. Ijazah SMA dan kuliah Jokowi tersebut diantar ke Bareskrim oleh adik iparnya pada Jumat lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Surat permintaannya itu tanggal 6. Beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei.
untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini itu memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Ia menyayangkan kader yang seharusnya bisa menang di pemilu lalu ternyata kalah. Babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengakui partainya babak belur pada pemilu 2024. Megawati menyentil para kadernya yang hadir di acara Trisakti Tourism Award pada Kamis malam. Ketua Umum Partai Banteng itu melempar pertanyaan pada ratusan kadernya. Apakah PDI Perjuangan babak belur pada pemilu 2024 yang lalu? Pertanyaan itu kemudian dijawab serentak oleh ratusan kader PDI Perjuangan yang hadir. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan ya. Kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tahu padahal semuanya. Babak belur apa tidak? Gak percaya? Saya panggil nanti orangnya. Kenapa? Yang harusnya jadi nggak jadi. Merdeka! 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 Di hadapan ratusan kadernya, Megawati mengatakan bisa melihat potensi keberhasilan kadernya sebagai calon pemimpin. Ia juga menyayangkan kadernya yang seharusnya bisa menang saat pemilu 2024 yang lalu, namun tidak jadi menang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum dibawa ke Candi Mendut Magelang, air yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut disakralkan dengan ritual puja bakti. Puluhan biksu dari berbagai sangha melakukan ritual pengambilan air suci Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Secara bergantian, para biksu mengambil air suci di Umbul Jumprit yang dimasukkan ke dalam kendi. Total ada 22 kendi yang diambil dari mata air Jumprit. Usai pengambilan, air suci selanjutnya disakralkan terlebih dahulu di altar Umbul Jumprit, Temanggung. Mereka kemudian melakukan puja bakti, diikuti umat masing-masing sangha. Menurut Biksu Wiwirya, air bermakna sebagai sumber kehidupan, serta simbol kerendahan hati dan cinta suci manusia. Nah, pada hari ini kita pengambilan air berkah, air suci dari ujung Jumprit yang kita percaya bahwa kemurnian daripada air berkah dari Jumprit ini masih sangat bagus, dan di mana makna air suci di dalam bungkus itu adalah kelembutan hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan satu kehidupan kepada siapapun tak terbatas.
Puluhan kendi air suci tersebut nantinya akan dibawa ke Candi Mendut di Magelang untuk disemayamkan bersama api abadi. Peringatan Hari Raya Waisak akan dilakukan di Candi Borobudur pada Senin besok. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa prosesi menuju Waisak, sudah ada rekan Puji Hartono di kawasan Candi Mendut, Jawa Tengah. Selamat malam, Puji. Seperti apa persiapan di sana jelang perayaan Waisak esok hari? Mendut, Magelang, Jawa Tengah, di mana tempat ini nantinya ribuan umat Buddha dari penjuru Indonesia ataupun bahkan dari mancanegara akan datang untuk mengikuti prosesi satu demi satu perayaan Trisuci Waisak, di mana Candi Mendut ini nantinya ada titik kumpul bagi para umat Buddha untuk mengikuti rangkaian Waisak. Secara keseluruhan persiapannya sudah siap digelar dan siap digunakan untuk besok pagi, Valeria. Acaranya, Puji? Bisa diulang, Mbak? Rangkaian acara untuk esok hari dimulai dari pukul berapa, Puji? Ya, rangkaian Waisak biasanya pagi hari mereka pada kumpul, terus mereka memajukan doa-doa dan puja-puja. Selanjutnya pada siang hari akan diadakan arak-arakan, yaitu ribuan umat Buddha berbondong-bondong menuju Candi Agung Borobudur untuk mengikuti puncak detik-detik Waisak pada malam harinya. Baik, Puji, apakah ada tema khusus dalam perayaan Waisak tahun ini? Ya, tema khusus Waisak hari untuk ini memang ada dari pihak panitia berharapkan para umat Buddha untuk selalu wasasi dan saling tolong-menolong bagi para sesama umat gitu, Walida. Baik, Puji, untuk umat Buddha yang esok ingin merayakan di Candi Mendut sendiri, apakah ada himbauan tertentu dari pemerintah setempat? Ya, himbauannya agar mereka selalu datang dan tertib untuk mengikuti acara satu demi satu acara prosesi Waisak sehingga acara rangkaian Waisak ini dapat berjalan dengan lancar, Valeria. Baik, terima kasih banyak Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Mendut, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, Puji. Selamat malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika menjadi Gubernur Jakarta akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Situasi panas terjadi saat seorang anggota polisi militer Angkatan Darat diduga melakukan pemukulan terhadap seorang ofisial Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Aksi ini terekam kamera salah seorang supporter. Beginilah kericuhan yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara Madura United melawan Borneo FC di Stadion Bangkalan, Madura. Seorang petugas keamanan dari POM AD diduga nyaris memukul seorang ofisial Madura United di pinggir lapangan, dan aksi ini terekam kamera salah seorang supporter. Insiden ini membuat emosi para pemain dan ofisial tim Madura United yang menyaksikan hal tersebut. Mereka mengejar hingga ke lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Namun setelah pertandingan, Komandan Subdenpom 544 Bangkalan, Letu CPM Asrul Anwar langsung mendatangi pihak Madura United dan menyampaikan situasi terjadi karena kesalahpahaman. Anggota kami pada saat melerai, di situ sudah terjadi kekisruan, sehingga sedikit banyak ada mungkin secara tidak sengaja mengenai salah satu daripada official MUFC. Namun saya secara pribadi sudah berkoordinasi langsung dengan pihak manajemen yaitu Habib Umar. Peristiwa ini tak berbuntut panjang, namun tetap dipantau oleh Komisi Disiplin dan PT LIB sebagai pihak penyelenggara pertandingan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melamar kekasihnya yang merupakan Wakil Bupati Garut Putri Karlina di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Momen lamaran ini digelar usai kemenangan dramatis Persib Bandung. Di tengah gemuruh sorak-sorai kemenangan, momen manis datang dari tribun penonton. Maula Akbar yang merupakan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sekaligus anggota DPR Jawa Barat melamar kekasihnya Putri Karlina yang merupakan Wakil Bupati Garut. Aksi ini pun langsung menyita perhatian warganet dan supporter di stadion. Lamaran ini terjadi saat mereka berdua tengah menyaksikan laga Liga 1 antara Persib Bandung melawan Barito Putra pada Jumat 9 Mei lalu. Sementara dalam Instagramnya, Maula Akbar pun bercerita bahwa dia telah berjanji jika Persib menang, maka ia pun akan menikahi pujaan hatinya. Kini warganet pun menunggu hari bahagia keduanya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika menjadi Gubernur Jakarta akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga. Pernyataan Deddy direspon anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai Deddy tidak bisa membedakan fungsi APBD dengan bansos. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Deddy melihat besarnya APBD DKI Jakarta yang ia bandingkan dengan jumlah penduduk. Pernyataan Deddy disampaikan dalam Forum Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia di Bandung Selasa lalu. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo merespons pernyataan Deddy. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program pendidikan berkarakter berbasis militer untuk anak bermasalah yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata digunakan sebagian orang tua untuk mendisiplinkan anak mereka. Anak-anak terlihat takut dan langsung menurut saat orang tua mereka bercanda akan mengadukan anak yang nakal ke Deddy Mulyadi. Anakku nggak mau mandi. Nggak mau mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Nggak mau makan. Ayo. Siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Ini juga nih Pak. Anak perempuan ini terlihat ketakutan saat sang ibu menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang membahas anak nakal. Ia semakin panik ketika dalam video Demul berkata akan menjemput anak nakal yang tak patuh dengan orang tua. Makan, semua dia, Pak. Malas ke sekolah, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Anak ini akhirnya menangis karena tak mau dijemput Demul dan takut dibawa ke barak militer. Jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamanya, papi dan maminya.
Tak ketinggalan, orang tua yang anaknya terlalu sering bermain HP juga menggunakan video demul untuk mendisiplinkan sang anak. Aku nggak main HP. Yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Anak perempuan ini pun terlihat ketakutan dan tak mengaku kalau ia sering bermain handphone. Datang ke sana. Nggak main HP. Pak Dedi, nyok HP Pak Dedi. Nah, kalau nyok HP. Pak Dedi. Semakin banyak orang tua yang menggunakan demul untuk mendisiplinkan anak, mulai dari menghentikan anak main game online atau bermain HP, hingga menyuruh anak belajar. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Tidur. Dua bocah lelaki ini juga menangis karena diadukan ke demul akibat susah mandi dan makan. Kalau disuruh tidur ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh, nggak boleh melawan. Setelah diperlihatkan video demul, kedua bocah ini pun menurut. Mau, si Raja sama Jo. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya pemirsa, tak hanya orang tua yang mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan anak mereka yang nakal. Sejumlah anak juga merekam orang tua mereka dan melapor ke Deddy Mulyadi terkait kebiasaan orang tua mereka. Ini Mami suka bangun siang Pak Deddy, kirimin aja ke Barat Pak Deddy. Aduh, ini teh gimana ya? Seorang anak merekam ibunya yang tertidur sambil mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia mengadu kebiasaan sang ibu yang sering bangun siang. Ia juga meminta Deddy Mulyadi untuk menempatkan sang ibu di barak militer. Belum bangun. Sampai sekarang belum bangun. Pak Deddy kirimin ke barak. Pak Deddy, mama saya nih main HP. Enggak mau tidur. Tak hanya itu, hal serupa juga dilakukan seorang anak yang mengadukan sang ibu yang terlalu sering main HP. Menurutnya, sang ibu masih terus saja bermain HP meski sudah waktunya tidur. Enggak mau tidur. Padahal saya mau tidur lah. Mama saya tidur main HP terus pas seharian pas mau tidur. Tiba di Kota Mekah, Arab Saudi, jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, sebuah kapal wisata yang membawa penumpang dari Pulau Tikus terbalik pada Minggu sore di perairan pantai Malabero, Bengkulu. Sebanyak 7 orang tewas akibat insiden ini. Kecelakaan kapal wisatawan ini terjadi akibat cuaca buruk di perairan Malabero pada Minggu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapal wisata Tiga Putra diduga kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik. 7 orang dilaporkan tewas. Petugas gabungan dari Basarnas dan relawan masih terus melakukan pencarian. Sementara penumpang lain dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan RSUD Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan intensif. Belum ada informasi pasti mengenai jumlah total penumpang yang berada di dalam kapal nahas tersebut. Pihak berwenang masih berupaya mengumpulkan data dan melakukan pendataan terhadap para korban. Yang korban ini kembalikan ke keluarganya
semua nanti proses pengembalian ambulan kita cukup dan kita juga biayai pemberangkatannya. Posisinya baik, ini tadi baru diberangkatkan yang dari Curug. Mudah-mudahan korban yang meninggal nggak bertambah lagi dan yang ini yang sakit, yang apa semua bisa diselamatkan di rumah sakit Bayangkara maupun di rumah sakit kota. Ya, untuk ini musibah. Kita beralih ke informasi haji pemirsa. Setibanya di kota Mekah, Arab Saudi, jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umrah wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Mekah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 13 tahun, pemirsa, penjual es dung-dung keliling bersama sang istri di Grobogan, Jawa Tengah naik haji tahun ini. Keduanya tergabung dalam kloter 37 asal Grobogan. Beginilah aktivitas sehari-hari Sukahar bersama istrinya, Ngatminatun, warga desa Kaliwenang, Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Setiap hari Sukahar dibantu istrinya menyiapkan berbagai bahan untuk membuat es dung-dung yang ia jual keliling setiap hari. Dari aktivitas berjualan es dung-dung keliling yang telah digelutinya selama hampir 35 tahun inilah, Sukahar bersama istrinya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun 2025 setelah mendaftar pada tahun 2012. Bersama sang istri, Sukahar menabung setiap hari sebesar 50 hingga 60 ribu rupiah selama 13 tahun. Ongkosnya dari jualan itu, Pak? Ya, itu. Tiap hari menyisihkan berapa, Pak? Dari 40.000, 50.000 sampai 60.000. Saya sisa jualnya itu maksimal 100.000. Untuk biaya haji itu ya. Jadi punya sisa 50.000 saya kumpulkan gitu, Mas. Pak Sutri ini bersyukur bisa berangkat haji tahun 2025 setelah 15 tahun menanti. Mereka berharap dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Keduanya tergabung dalam kloter 37 bersama calon jemaah haji lainnya asal Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Warga Hyderabad bersukaria sambut gencatan senjata antara Pakistan dan India yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, jangan kemana-mana.